Saya melanjutkan tentang bagian yang sudah diceritakan Dr. Tauhid tadi, bagian dari pemeriksaan itu yang tadi kalau yang tradisional yang dijelaskan Dr. Tauhid ini yang modern berarti ya. Ini tentang NIPT. Jadi tadi bahwa dijelaskan Dr. Tauhid kromosomal abnormalities itu bagian dari congenital abnormalities, dan yang kita bahas tentang NIPT itu lebih berhubungan dengan kromosomal abnormalities. Jadi kalau kita tahu general population bahwa 3 kelainan ini yang paling banyak dan trisomi 21 itu yang paling banyak di general population 1:340, tapi di high risk tadi juga dijelaskan bahwa angkanya berubah sangat jauh menjadi 1:100. Nah, screening aneuploidy ini penting bukan hanya untuk risk faktor usia lebih dari 35 atau pernah kelainan, karena ternyata 40% janin dengan trisomi 21 itu lahir dari ibu-ibu yang umurnya kurang dari 35 tahun. Dari berbagai penelitian sudah dikatakan bahwa insidennya walaupun lebih rendah, tapi kemungkinan itu ada, sehingga screening aneuploidy itu penting untuk semua umur ibu hamil. Nah, bagaimana kemajuan screening? Tadi Dr. Tauhid menyatakan bahwa kita harus melihat tahun berapa itu dikeluarkan, karena ini akan berhubungan dengan metode apa yang dipakai. Mulai tahun 1970, kemudian 80, mulai dari nuchal translucensi diperkenalkan, kemudian tahun 2000 ditambah sekuensial, combine, integrated, kontingen, dan yang terakhir tahun 2020 tentu sudah berkembang lagi. 2012 sudah ketemu NIPT dan 2020 NIPT lebih berkembang lagi. Nah, namun perlu diingat bahwa semua itu masuk dalam kategori screening, bukan dalam ranah diagnostik. Jadi NIPT walaupun dia dikatakan tadi detection rate-nya sangat tinggi, tapi dia masih masuk dalam kategori screening, bukan diagnostik. Untuk diagnostik kita memerlukan tools yang lebih detection rate-nya lebih tinggi, sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Kita menggunakan amniosintesis, dan kalau kurang dari 15 minggu chorionic virus sampling. Nah, invasif diagnostik kalau first trimester kurang dari 15 minggu tadi chorionic virus sampling, karena dia sensitivity-nya lebih tinggi dan spesifitasnya juga tinggi. Dan second trimester setelah 15 minggu maka bisa dilakukan amniosintesis. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan non-invasive prenatal testing? Non-invasive prenatal testing sebetulnya pemeriksaan screening prenatal yang tidak invasif, artinya risk pada ibu dan bayinya rendah. Nah, sebetulnya ini menjadi sesuatu yang membingungkan, karena sebelumnya bahwa combine screening itu sebetulnya juga termasuk non-invasive prenatal testing. Yang invasif prenatal testing adalah chorionic villus sampling dan amniosintesis. Sebetulnya istilah NIPT itu agak rancu kalau dia hanya untuk mengkhususkan pemeriksaan non-invasif hanya untuk pemeriksaan cell-free fetal DNA. Jadi sebetulnya lebih cocok disebut pemeriksaan cell-free fetal DNA dibanding non-invasif prenatal testing, karena semua pemeriksaan yang sebelumnya disampaikan tadi sama-sama non-invasif. Nah, bagaimana NIPT sejarahnya? Mulai tahun 97 ini ditemukan cell-free DNA dalam maternal circulation, sampai kemudian ini dipakai untuk mendeteksi adanya trisomi 2011, kemudian 2012 screen ini dilanjutkan lagi penelitiannya dan lebih banyak pasien yang diteliti, dan sekarang menjadi pemeriksaan yang sehari-hari sangat mudah dilakukan. Kalau dulu untuk melakukan pemeriksaan ini kita mesti mengirimkan sampel ke luar negeri, sekarang di dalam negeri sudah bisa memeriksa ini karena tekniknya sudah ditransfer knowledge sudah terjadi, sehingga lebih mudah, lebih terjangkau pemeriksaan ini. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan NIPT atau cell-free fetal DNA? Adalah suatu pemeriksaan non-invasif di mana mendeteksi adanya free atau fragmen DNA janin yang beredar di darah ibu. Nah, di darah ibu itu ada
beredar maternal cell-free DNA yang berasal dari apoptosis sel-selnya ibu dan juga selnya bayi, sehingga komposisinya kurang lebih itu di dalam darah ibu itu beredar kurang lebih 10% DNA bayi. Nah, dasar inilah, adanya DNA bayi inilah yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan kromosomal ini. Nah, sumber DNA-nya berasal dari mana? DNA yang beredar pada darah ibu itu bisa berasal dari punya ibu sendiri dan punya bayi. Punya ibu itu berasal dari sel-sel lemak, kemudian sel white blood cell. Kemudian kalau dari bayi itu berasal dari placental cell atau dari trophoblast yang beredar dalam maternal circulation. Nah, cell-free fetal DNA ini akan bisa terdeteksi biasanya sedini mungkin pada trimester 1, tadi disebutkan setelah 10 minggu. Jadi pada 10 minggu kira-kira dia akan sekitar 6-10% dari total cell-free DNA. Dengan bertambahnya usia kehamilan, maka cell-free DNA yang beredar itu akan semakin banyak, sehingga akurasinya akan semakin tinggi. Nah, namun kalau kita memerlukan tadi yang disebutkan Dr. Tauhid bahwa ini adalah suatu screening yang nantinya akan menentukan tindakan kita, apakah nanti akan ada treatment atau mungkin perlu pengakhiran kehamilan, diperlukan waktu sedini mungkin. Tadi kan 10 sampai 20 plus minus 6 tadi. Sehingga kalau misalkan kita menunggu terlalu lama, maka akan menambah kecemasan ibunya dan juga akan membingungkan treatmentnya nantinya, sehingga cell-free fetal DNA itu bisa mendeteksi lebih dini itu lebih baik. Nah, jadi tujuan dari pemeriksaan NIPT itu apa? Sebenarnya tujuannya adalah mengurangi pemeriksaan invasif, karena tadi pemeriksaan yang sudah disampaikan sebelumnya itu mempunyai detection rate yang bervariasi dan mempunyai false positive rate yang bervariasi pula, dan tidak ada yang sempurna, maka semakin diperlukan suatu pemeriksaan yang mendekati itu. Nah, ditemukanlah ini pemeriksaan cell-free DNA atau NIPT dengan tujuan itu, karena kalau tadi ketemu harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lain yang lebih invasif untuk menentukan kepastiannya, maka dengan ditemukan NIPT kita punya alat yang bisa menjembatani itu, karena dia bisa mengurangi resiko ke bayi, namun dia juga mengurangi false positifnya dan dia mempunyai high detection rate. Dan ini harapannya lebih mudah dilakukan dan lebih mudah bisa ditawarkan pada semua pasien kita. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Dr. Tauhid bahwa NIPT itu dia mempunyai detection rate-nya lebih dari 99% dengan false positive rate-nya yang sangat rendah. Tadi targetnya adalah semua di bawah 5%. Nah, yang pemeriksaan sebelumnya tadi masih 5-10, 2-7%. Nah, ini NIPT ini dikatakan dia mempunyai false positive rate-nya itu 0,1%, sehingga dia saat ini adalah pemeriksaan yang mempunyai detection rate yang paling tinggi dan false positive rate yang paling rendah. Nah, bagaimana metode pemeriksaan? Metode pemeriksaan dari NIPT adalah mendeteksi tadi sel-sel bayi yang beredar di ibu. Nah, kemudian sel bayi ini dibandingkan dengan kromosom standar yang sudah ada, sehingga nanti akan dihitung kalau misalkan proporsi misalnya proporsi kromosom 21 itu seharusnya misalnya dalam orang normal itu 13%, maka dalam bayi tadi juga harus ada 13%. Nah, kalau ada peningkatan tadi, maka dia akan dideteksi bahwa ada kemungkinan bahwa terdapat kelebihan pada kromosom 21. Nah, bisa menggunakan masih paralel shotgun sequencing atau target sequencing itu dengan semua selnya dibaca, kemudian dicocokkan dengan metode yang standar atau dengan targeted sequencing, di mana dengan SNPS ini. Nah, itu adalah ada berbagai metode yang dibawa oleh berbagai laboratorium untuk ini. Saya tidak akan membahas di situ. Nah, saya akan membahas bagaimana performance dari screening ini. Jadi cell-free fetal DNA itu paling sensitif itu untuk mendeteksi adanya kelainan pada trisomi 21,
18 dan 13, di mana yang paling tinggi dia itu mendeteksi pada trisomi 21, di mana detection rate-nya 99,5% dan false positive rate-nya adalah 0,05%. Sedangkan trisomi 18 dan trisomi 13 karena dia kelainan yang lebih jarang, maka detection rate-nya juga lebih rendah. Di mana sensitivity-nya untuk semua pemeriksaan ini semuanya hampir lebih dari 99,9%. Nah, kalau kita lihat penjelasannya bagaimana untuk melihat itu, bahwa kita lihat bahwa trisomi 21 itu detection rate-nya 99,5%, false positive rate-nya 0,05%, dan angka kejadiannya adalah 1:340 untuk trisomi 21 untuk general population ini, kemudian trisomi 18 1:1130, trisomi 13 lebih tinggi lagi. Nah, asumsi kalau misalkan ada 100 ibu hamil yang diperiksa dengan cell-free fetal DNA tadi, maka akan diharapkan dari 100 pasien yang diperiksa itu ada 99,589 ribu itu yang normal, yang euploid fetus. Nah, sehingga kalau dari pemeriksaan ini 99,49 itu betul-betul negatif. Nah, tadi false positive rate-nya 0,05, jadi ada 50 yang terdeteksi false positif. Jadi dari 100.000 akan ada 50.000 yang false positif. Jadi artinya dia tidak ada kelainan tapi dia terdeteksi untuk Down syndrome. Kemudian ada 40 pasien yang akan terdeteksi dia trisomi 18, padahal dia enggak. 60 pasien yang terdeteksi trisomi 13. Nah, arti dari pembacaan dari false positive rate-nya demikian. Jadi kalau misalkan dari 100.000 yang diperiksa, kemungkinan, jadi kalau misalkan akan ada angka kejadiannya 1:340, maka dari 100.000 wanita yang diperiksa itu ada 294 pasien yang mengalami Down syndrome. Nah, dari 294 ini, 292-nya benar-benar Down syndrome, hanya 2 saja yang salah, artinya dia sebenarnya Down syndrome, tapi tidak terdeteksi sebagai Down syndrome. Nah, sehingga diperoleh angka tadi bahwa detected case-nya 292 yang gagal, yang false negatif tadi 2, maka yang false positifnya 50, maka positif predictive value-nya adalah 85%. Sehingga secara umum detection rate-nya untuk ketiga trisomi tadi adalah 98,5% dan secara umum false positive rate-nya 0,15%. Artinya bahwa kita harus hati-hati bagaimana menjelaskan ke pasien kita seandainya dia nanti terdeteksi positif atau dia terdeteksi negatif. Bagaimana kita memberikan edukasi pada pasien, nanti akan kita bahas. Nah, ini tadi Dr. Tauhid juga sudah menjelaskan bahwa kalau kita berbicara kita juga harus melihat pasien kita termasuk populasi yang mana, dia general population atau high risk population. Tentu yang tadi disampaikan bahwa positive predictive value-nya berarti dari pada high risk population itu adalah 95% dengan negative predictive value-nya 99%. Artinya kalau dia memang betul-betul dia terdeteksi positif, maka dia 95% dia itu betul positif. Tapi kalau dia terdeteksi, tapi ada 5% bahwa dia itu salah diagnosisnya, jadi masih ada harapan. Artinya yang 5% ini perlu dikejar lagi pemeriksaan berikutnya. Sedangkan kalau misalkan dia itu dideteksi negatif, artinya 99,9% dia itu memang negatif, memang orang ini normal. Nah, kalau pasien itu berasal dari populasi yang normal, ini akan lebih rendah lagi. Jadi kita harus melihat nilai ini berdasarkan populasi mana yang kita lihat. Nah, NIPT tadi lebih utama adalah untuk 3 kromosomal abnormality tadi. Nah, dikatakan dia bisa juga untuk seks aneuploidy, tapi untuk seks aneuploidy dia mempunyai detection rate dan false positive detection rate yang lebih rendah dan false positive rate yang lebih tinggi dibandingkan ketiga autosomal trisomi tadi.
karena fenotip dari seks aneuploidi itu sangat bervariasi dan juga bisa terjadi mosaisisme yang bisa mengganggu pembacaan, sehingga NIPT kalau tujuannya untuk melihat seks aneuploidi itu kurang akurat. Nah, dikatakan kalau misalkan seks aneuploidinya monosomi X, itu detection rate-nya 90%, false positive rate-nya 0,23%, sedangkan untuk seks kromosom trisomi 47XXX, 47XXY, ini detection rate-nya 93% dan false positive rate-nya 0,14%. Jadi untuk seks aneuploidi itu kurang akurat. Nah, bagaimana penggunaan klinis dari cell-free DNA ini? Nah, jadi cell-free DNA ini lebih digunakan untuk secondary screening. Artinya kita sudah men-screen dulu, ada kecurigaan, baru kita lakukan pemeriksaan ini. Jadi cell-free DNA itu biasanya digunakan untuk secondary screening setelah preliminary screening test. Preliminary screening test itu apa? Dari yang sederhana, dari anamnesis saja, misalnya maternal age lebih dari 35, atau pemeriksaan USG tadi ada peningkatan NT, atau ada 15 soft marker yang disebutkan Dr. Tauhid tadi, tapi dikatakan dari berbagai literatur, nah, lokal translusensi yang kita pakai untuk mendeteksi adanya kemungkinan itu yang paling sering dipakai. Kemudian atau sudah diperiksakan abnormal serum screening test tadi pada first trimester, ada beta-HCG, PEP-E tadi yang itu abnormal, atau ada positif family history, ada keluarga yang mengalami aneuploidy, atau ada kecurigaan kelainan pada orang tuanya, maka itu dikatakan sudah preliminary screening. Jadi kalau preliminary screening positif, baru dilakukan secondary screening dengan NIPT. Dibandingkan dengan pemeriksaan tadi dengan invasive screening, maka dia memberikan keuntungan dibandingkan invasif. Nah, atau bisa juga dipakai primary screening. Sekarang tadi yang disampaikan dia bisa primary screening, jadi semua ditawarkan untuk pemeriksaan ini, tapi ini mempunyai banyak keterbatasan. Karena selain masalah biaya, ketersediaan tidak semua daerah misalnya ada, kemudian lama hasilnya, karena misalnya dikirim ke luar negeri, sehingga hasil yang diterima itu cukup lama, sehingga ini tidak disarankan sebagai primary screening. Nah, bagaimana pasien edukasi dan konseling? Jadi sebaiknya bahwa pemeriksaan ini dipakai untuk secondary screening. Artinya setelah kita melakukan screening, kita melakukan genetic counseling. Saya membaca dari literatur dikatakan bahwa di Amerika saja genetic counseling itu susah dilakukan karena ahli genetik tidak semua ada, apalagi di kita. Genetic counseling itu sangat jarang ahli genetik dan khusus genetic counseling, sehingga dikatakan bahwa genetic counseling itu bisa dilakukan oleh dokter obgyn. Tadi Dr. Tauhid kalau di UK tadi bidannya sudah melakukan genetic counseling. Jadi genetic counseling bukan hak milik genetician, ahli genetik, tapi dokter obgyn itu bisa melakukan genetic counseling untuk pasiennya. Genetic counseling mulai dari preliminary study yang disebutkan tadi termasuk genetic counseling. Nah, kemudian kita sebelum melakukan pemeriksaan juga harus menjelaskan limitasi screening ini versus diagnostik. Jadi keuntungan dan kerugian bahwa penelitian dari pemeriksaan ini itu mempunyai detection rate berapa, kemudian false positive rate-nya, false positive rate-nya berapa, dan angka kejadiannya terjadinya kegagalan pembacaan berapa, itu harus dijelaskan. Kemudian harus dijelaskan juga apa keuntungannya, misalkan dilakukan langsung cell-free DNA screening dibanding pemeriksaan serum marker misalnya. Dari segi cost bagaimana? Selama ini yang paling berpengaruh tentu ya masalah cost, karena pemeriksaan serum marker USG dan dibandingkan dengan cell-free DNA tentu cost-nya jauh lebih tinggi yang pemeriksaan cell-free DNA. Kemudian turnaround time, jadi berapa lama dari kita melakukan pemeriksaan sampai hasil itu jadi, itu berapa lama, itu akan mempengaruhi hasil. Jadi kalau semakin lama, maka
pasien itu semakin lama menunggu, meningkatkan kecemasan ibu, dan juga akan menunda keputusan treatment kita. Dan kemudian incidental finding yang diperlukan dan biasanya keinginan untuk mengetahui fetal sex, maka itu adalah salah satu keuntungan dari pemeriksaan ini karena bisa mengetahui fetal sex dini mungkin. Nah, jadi wanita hamil harus mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang pemeriksaan ini. Jadi siapa yang diindikasikan untuk pemeriksaan ini setelah konsultasi dengan genetik atau dokter obgyn atau maternal fetal medicine, maka wanita-wanita yang disarankan untuk pemeriksaan ini adalah yang mempunyai misalnya pemeriksaan tadi nuklear translusensinya tinggi, lebih dari 3,5 mili. Kemudian mempunyai mendapatkan soft marker pada pemeriksaan USG yang mencurigakan ke arah trisomi ini. Kemudian adanya kecurigaan adanya kelainan pada janinnya, misalnya X-linked condition, ada riwayat keluarga ada kelainan tersebut, maka ini indikasi untuk dilakukan pemeriksaan NIPT. Nah, nanti hasilnya bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan NIPT? Jadi NIPT tergantung dari berbagai lab yang dipakai, ada yang memberikan hasil nanti positif atau negatif, atau ada yang memberikan hasil uneuploidy detected atau no uneuploidy detected, atau ada yang borderline, atau ada yang menjawab high risk atau low risk, dan ada yang menjawab no call atau no result. Artinya ada tidak ada hasil dari pembacaan itu. Nah, ini harus kita jelaskan kepada pasien. Kalau misalkan kita mendapatkan hasil negatif result atau low risk, maka kita harus bisa menjelaskan berarti bahwa tadi detection rate 99,5% dan negatif NPV, negatif predictive value-nya adalah 99,9%. Artinya, kalau hasilnya negatif, bahwa kemungkinan 99,9% ya normal. Tapi ada 0,01% yang bisa saja pasien itu Down syndrome. Jadi pemeriksaan ini tidak bisa rule out, artinya ini normal sama sekali tidak ada Down syndrome, tidak bisa. Tapi 99,9% normal, ada 0,01 yang tidak normal tadi. Jadi tetap memerlukan pada kasus seperti ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan invasif, tapi kita melakukan fetal morphology scanning pada 18 sampai 20 minggu. Dan kalau misalkan kita menemukan ada suatu kelainan, tetap kita harus refer ke MFM atau ahli genetik untuk memberikan additional counseling, atau mungkin nanti hasilnya NIPT-nya normal, tapi ternyata di USG trimester 2 kita mendeteksi ada sesuatu, mungkin perlu invasif screening amniocentesis misalnya. Nah, kalau kita mendapatkan hasil positif atau high risk, maka kita harus bisa menjelaskan pada pasien bahwa bayi ini kemungkinan dia mempunyai kemungkinan untuk benar-benar positif itu tidak lebih dari 90%. Artinya dia masih ada 10% dia kemungkinan normal, sehingga kita perlu pemeriksaan tambahan untuk memastikan. Maka perlu genetic counseling setelah menerima hasil. Harus dikonfirmasi dengan diagnostic testing. Nah, jadi dari berbagai guideline menyatakan bahwa tidak boleh ada keputusan obstetrik berdasarkan hasil NIPT saja. Harus ada confirmatory invasive testing, chorionic villus sampling atau amniocentesis. Jadi kalau ada high risk, kemungkinan dia memang betul-betul positif itu 90%, tapi ada 10% yang dia negatif. Jadi kita harus memberikan konseling dan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, kalau hasilnya no call or no result, artinya terdapat 1-5% kegagalan pembacaan pada cell-free DNA, artinya bahwa ada faktor yang menyebabkan bahwa pemeriksaan tadi itu tidak bisa dibaca. Misalnya hal ini terjadi misalnya karena fetal fraksinya terlalu kecil, atau pemeriksaannya terlalu dini, kurang dari 10 minggu, ibunya gemuk misalnya,
atau BMI-nya ibu lebih dari 30, kemudian ibu menggunakan low molecular weight heparin, atau bisa juga memang ada kelainan pada bayinya yang tidak terbaca pada pemeriksaan ini. Nah, pada no-call atau no result memang sebagian besar itu hasilnya sebenarnya positif, sehingga tapi kita tidak bisa menyimpulkan demikian, sehingga saran yang diberikan adalah mengulang pemeriksaan ini setelah 7 hari dari pemeriksaan yang awal. Atau kita menawarkan untuk pemeriksaan standar serum marker atau combined serum marker yang lain jika sebelumnya belum dilakukan untuk menambah, atau ditawarkan yang gold standarnya adalah pemeriksaan invasif, yaitu amniocentesis atau chorionic venous sampling untuk melihat itu, atau diagnostic testing dengan karyotyping dan microarray. Jadi kalau no call atau no result tidak bisa dijadikan, oh ini berarti nggak apa-apa, nggak terdeteksi, tapi justru hati-hati bagaimana menjelaskan pada pasien. Nah, apa kontraindikasi? Kontraindikasinya biasanya tadi sudah ada fetal anomali. Kalau sudah ada fetal anomali dari USG ya jangan diperiksakan ini, karena kita mundur. Karena kalau ini harusnya kita nggak jelas, nggak nampak kelainan, bagaimana kita menjelaskan dengan pemeriksaan ini. Tapi kalau udah jelas dari ultrasound, ya nggak perlu. Ya, yang diperlukan adalah pemeriksaan misalnya ya amniocentesis atau melihat kelainannya tadi letal atau tidak. Kemudian triplet pregnancy itu dikatakan karena yang diperiksa adalah fetal fraksi, maka kalau misalkan yang diambil itu dari triplet, maka kemungkinan dari masing-masing individu itu tentu akan lebih sedikit lagi fetal fraksinya, sehingga angka terjadinya kegagalan atau kesalahannya lebih tinggi. Vanis twin, ada yang Vanis twin juga tidak disarankan, dan ada genetik anomali yang tidak bisa didiagnosis dengan NIPT, maka tidak disarankan. Nah, keuntungannya apa kalau kita memeriksa NIPT? Karena bisa dilakukan sedini mungkin 10 minggu, maka kita tentu bisa dapat hasil sedini mungkin. Risiko abortus rendah, kemudian dia bisa mendeteksi yang kelainan kromosom yang paling sering, yaitu 3 trisomi tadi, dan kemudian dia mempunyai high detection rate dan lower false positive rate dibandingkan pemeriksaan dengan maternal serum atau dengan integrated screen. Nah, kerugiannya apa? Ya, dokter Charles kurang sih. Ya, mahal tentu. Ya, ini nanti mahal itu berbagai macam faktor. Karena di Belgia pemeriksaan ini harganya hanya 150.000. Kalau di Indonesia 6 juta ke atas, tentu pasien ditawari ini ya langsung sebagian besar akan menolak. Dan ini kerugiannya dia paling sensitif untuk 3 kromosom tadi dan gender. Kelainan kromosom yang lain sulit dideteksi. Ada maka perlu yang lainnya. Dan angka kegagalan atau failure rate-nya kurang dari 1%, dan dia tidak tersedia di semua lab. Limitasinya adalah karena pregnancy duration, maka NIPT itu tidak mungkin sebelum 20 minggu. Tadi kalau ibunya gemuk juga sulit. Kemudian dan hanya bisa memeriksa 3 kelainan tadi. Nah, bagaimana expert dari SOGC, saya lihat belum ada yang baru. Ininya masih sama seperti 2013, bahwa ini adalah opsi untuk pemeriksaan tes screening, di mana dia akan meningkatkan detection rate yang tinggi, tapi dia risknya lebih rendah dibanding amniocentesis. Namun, sekali lagi tidak boleh dijadikan dasar mengambil keputusan dari hasil NIPT. Harus ada pemeriksaan konfirmatori yang lain. Nah, kemudian dari ACOG tadi dikatakan Dr. Tauhid bahwa prenatal genetic screening itu NIPT harus ditawarkan pada semua umur ibu, tidak peduli berapapun umurnya. Itu kalau yang saya baca dari yang nomor 226 ini adalah semua prenatal genetic screening. Jadi serum screening dengan atau tanpa nuchal translucensi atau cell-free fetal DNA. Jadi tidak khususon ke cell-free fetal DNA, tapi prenatal genetic screening, jadi serum screening, kemudian NT, kemudian usia ibu, termasuk cell-free DNA itu harus ditawarkan pada semua pasien, semua wanita hamil, tidak peduli berapapun umurnya, karena
risk abnormality-nya ada. Nah, tapi setelah kita menjelaskan tadi, keputusan tetap pada pasien, dia menolak atau dia menerima. Dan kalau dia menerima, maka dipilih satu pemeriksaan, jadi tidak dua, tidak salah dua, salah satu saja, karena akan meningkatkan nanti membingungkan hasilnya kalau dia bertolak belakang. Jadi mau pilih serum screening, mau NT aja atau mau cell free DNA itu dibolehkan salah satu. Dan cell free DNA itu dikatakan adalah pemeriksaan yang paling sensitif dan paling spesifik untuk pemeriksaan fetal aneuploidy. Nah, tapi tetap cell free DNA bukan diagnostik, dia hanya screening. Nah, kapan dilakukan? Biasanya setelah 10 minggu pada kehamilan tunggal. Limitasinya apa? Tidak mungkin pada kurang dari 10 minggu dan high BMI tadi. Jadi take home message bahwa consider menawarkan NIPT ini pada high risk woman, kemudian screening untuk semua wanita, tidak peduli high risk screeningnya, tapi menawarkan NIPT khususnya untuk high risk woman. Dan NIPT bukan diagnostic test, tapi dia adalah termasuk screening test dengan detection rate yang tinggi, namun tetap perlu diagnostic testing untuk menindaklanjuti hasil positifnya tadi. Dan tidak untuk pemeriksaan semua kelainan genetik, hanya memberikan info pada spesifik kelainan kromosom spesifik, terutama 3 triple aneuploidy tadi, trisomi 21, 18, 13, dan beberapa seks kromosom, tidak untuk semua jenis kelainan genetik. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.